pada akhirnya hiruk-pikuk berkaitan dengan sistem pemilu yang akan diubah dari proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup hari ini telah berakhir sudah. Kamis 15 Juni 2023 hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan putusannya yang bernomor 114 tahun 2022 di mana gugatan tentang sistem pemilu yang mau diubah dalam sistem proporsional tertutup tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, hal ini pula menegasikan dan menegaskan kepada kita bahwa berbagai macam opini-opini publik yang berkembang hari-hari kemarin tentang adanya informasi bocor, informasi putusan Mahkamah Konstitusi telah diketahui, telah dipublish dan lain-lain seterusnya, itu adalah sebuah mitologi gitu. Walaupun kita juga harus mengapresiasi bahwa berbagai pandangan opini yang berkembang di publik kemarin-kemarin berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan mengubah menjadi sistem proporsional pemilu akan diubah menjadi sistem proporsional tertutup, itu pula harus kita syukuri karena dengan demikian ya mungkin inilah bagian daripada kita sebagai warga negara untuk melakukan koreksi ataupun evaluasi ataupun melakukan controlling publik, memberikan perhatian terhadap proses penyelenggaraan hukum di Indonesia. Ya, yang kita tahu bahwa ini disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana. Ya, kita patut bersyukur dengan sosok beliau yang membuat publik ini mengajak publik supaya selalu mengawal proses hukum di tanah air. Itu sebetulnya poin positif yang harus kita ambil itu, bukan berdebat pada soal-soal yang tidak substansial. Ya. Mari kita kembali. Jadi kemarin-kemarin sangat begitu ramai pihak-pihak tertentu ya, ramai di semua kalangan yang menginginkan agar sistem pemilu ini berdebat tentang konteks sistem pemilu proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. Ya pada endingnya ya tadi kita tahu kan Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan keindependenannya dan konsistennya dalam memutuskan sistem pemilu di Indonesia gitu. Dan kita lihat kita baca di media-media di headline, kita baca beberapa media yang kemudian merilis tentang persoalan ini ya, kita bisa baca bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian menolak seluruh gugatan seluruh permohonan para penggugat ataupun para pemohon dalam pokok perkara. Jadi untuk seluruhnya kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ya ini artinya apa yang disampaikan oleh para pemohon yang menginginkan sistem proporsional terbuka ini, sistem proporsional tertutup ini tentu saja tidak beralasan menurut hukum gitu, sehingga ya automatically di reject gitu. Nah, kita lihat misalnya salah satu pandangan daripada para pemohon ya tadi bahwa dalam sistem proporsional yang sifatnya terbuka rawa terjadi potensial atau seperti bahasanya atau terjadi yang namanya pembajakan ya, pembajakan demokrasi, pembajakan eleksi oleh caleg-caleg misalnya kan, oleh caleg-caleg yang pragmatis ya. Tentu saja kita mengetahui bahwa dalam sistem pemilu ini tentu ada plus dan minus gitu. Ada kekurangan maupun ada kelebihan. Tetapi yang paling krusial daripada semua kekurangan maupun kelebihan itu ya ada pula kecermatan, ada pula kehati-hatian, ada pula kepatutan yang perlu dijunjung tinggi, yang perlu diperhatikan dengan seksama. Ya salah satunya munculnya diskusi ataupun gugatan sistem proporsional terbuka yang mau diubah ke dalam sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi ini bagi kita adalah suatu hal yang terjadi di last minute. Ya, mengapa kan? Bagi saya bukan barang haram untuk kita mau merubah sesuatu hal sistem yang ada di Indonesia, itu bukan hal yang haram, bukan hal yang tabu gitu. Tetapi memang harus ditempatkan pada waktu yang tepat. Ya, bukan di waktu-waktu injury time, last minute seperti sekarang ini. Di saat pemilu tinggal beberapa bulan lagi akan dilaksanakan. Di saat pemilu serentak, pemilu pileg, pemilu presiden. Itu
mau dikerjakan, tahapan-tahapan pemilu sudah dilakukan, penataan dari penyelenggara pemilu sudah selesai. Nah, baru kemudian kita menginginkan untuk merubah sistem pemilu, maka itu sangat tidak tepat. Itu sehingga secara prinsip kepatutan, prinsip kehati-hatian dan seterusnya ya tidak kita lihat gitu. Tidak apa dicederai apabila memang putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah sistem pemilu dari pemilu terbuka menjadi tertutup ya. Tapi ya kita sudah melihat dan menyaksikan bahwa Mahkamah Konstitusi ya masih tetap dengan komitmennya memutuskan berdasarkan putusannya tahun 2009. Demikian Mahkamah Konstitusi ya kita lihat, saya belum baca apa yang menjadi pertimbangan utuh daripada Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusannya ini. Tapi yang paling penting ya ini mungkin bisa kita lihat ini Mahkamah Konstitusi juga menjangkau ya kan aspirasi publik, apa yang menjadi luapan ekspresi publik untuk mempertahankan sistem pemilu yang sifatnya tertutup, sistem pemilu yang sifatnya terbuka, jangan diubah ke sistem sifatnya tertutup. Ini mungkin adalah bagian daripada suara publik yang memang dijadikan bahan rujukan mungkin bagi Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada berbagai macam poin-poin konsideran atau poin-poin pertimbangan yang memang sangat masuk akal, yang sangat memiliki common sense bagi Mahkamah Konstitusi ya untuk dapat memutuskan ya tetap pemilu harus dilakukan secara proporsional terbuka. Ya, masih banyak sekali alasan sebetulnya untuk mendukung argumentasi semacam itu. Tapi intinya kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini putusannya tentu sangat objektif. Mahkamah Konstitusi putusannya tentu sangat menyerap aspirasi publik, dan bagi saya Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah putusan yang sangat berhati-hati gitu. Dan terakhir ya bagi saya ini mungkin ada kaitannya dengan opini-opini publik yang hari-hari ini berkembang tentang sistem proporsional yang mempropaganda bahwa sistem proporsional terbuka akan diubah dan seterusnya. Bagi saya ini juga mungkin hasil dari para diskusi tersebut gitu kan. Nah, artinya saya berpandangan bahwa ya kayaknya Indonesia ini harusnya segala macam hal-hal yang kemudian menjadi bersentuhan dengan rakyat, bersentuhan dengan kepentingan publik dan lain seterusnya, itu harus sadar dalam konteks ini mengawal segala macam proses hukum yang berlangsung secara proaktif ya, seperti hari ini, supaya ya mungkin bisa menjadi bagian daripada bargaining dalam konteks ini, masuk ke dalam sanubari hakim-hakim, sehingga semua hakim yang ada di Indonesia ini bisa menyadari dan bisa menyerap segala macam aspirasi, segala macam keadilan-keadilan yang berkembang di dalam tataran masyarakat. Kendati pun demikian, hal itu juga harus memiliki common sense. Ya, yang setuju dengan pendapat saya, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan yang terakhir jangan pula lupa ya untuk subscribe, aktifkan tombol lonceng saudara-saudara.